Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Budi dari kelompok 7 yang beranggotakan Reza Asti Harunisa, Yuda Ditya, Faiz Budi, saya sendiri, Luki Titi, Dewi Triuntari. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang bisnis dimulai atau didirikan hingga sukses, faktor-faktor apa saja yang internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan bisnis tersebut dari brand Aerostreet. Berawal dari menjual sepatu sekolah di Klaten, Jawa Tengah, Aditya Kaisariko mendistribusikan produknya secara online dari toko ke toko. Setelah sekian lama menjual sepatu sekolah, Aditya kemudian mengembangkan bisnis dengan menjual model lain dan menambah variasi produk sepatu yang dapat dijual. Aerostreet, merek sepatu yang dibangun oleh Aditya, dan fokus menjual produk sepatu pria. Kemudian berinovasi untuk memperluas pasar dengan menjual sepatu olahraga, kasual, dan formal. Bisnisnya dimulai sejak 2015. Sejak saat itu, ia melihat bahwa ada kebutuhan sekunder berupa sepatu yang sekiranya dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti slogan dari Aerostreet, "No everyone can buy a good shoes." Itulah yang menjadi harapan Aditya bahwa semua masyarakat Indonesia dari kalangan manapun dapat membeli sepatu berkualitas dengan harga yang terjangkau. Setelah berjualan secara luring, Aditya memutuskan untuk menjual sepatunya secara daring melalui platform e-commerce. Dengan edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang diberikan oleh Shopee untuk menerapkan literasi digital, akhirnya Aditya memahami cara mengoperasikan dan mengembangkan Aerostreet menjadi bisnis yang efektif dan efisien secara digital. Bergabung dengan Shopee pada November 2019, Aerostreet secara perlahan menambah penjualan sepatu yang dibuatnya. Hingga saat ini, ia berhasil menjual puluhan ribu sepatu pria melalui aplikasi Shopee. Di tengah pandemi yang menjadi tantangan bagi semua orang, bisnis Aerostreet sempat mengalami penurunan yang drastis. Berbagai strategi dan adaptasi dilakukan Aerostreet untuk dapat terus bertahan dalam pandemi. Dengan fokus menjual dan memasarkan produknya, digitalisasi bisnisnya membuahkan hasil positif dan menaikkan hasil penjualan. Dengan berbagai program dan kampanye yang dimiliki oleh Shopee serta pengguna yang menyebar secara nasional, Aerostreet mendapatkan dampak yang signifikan lewat platform e-commerce ini dalam membantu peningkatan. Selain program dan kampanye yang diberikan oleh Shopee, Aditya juga memberikan pelatihan dan edukasi dalam memasarkan produknya melalui kelas-kelas yang diberikan oleh Shopee, antara lain pendakian dan pengemasan produk, pemasaran, fotografi produk, copywriting, dan masih banyak lagi. Adanya fitur gratis, ongkir, diskon, dan cashback juga menjadi salah satu nilai tambah untuk para konsumen. Aerostreet juga mengikuti program ekspor Shopee yang membuka kesempatan bagi para produsen dan penjual lokal. Seperti Aerostreet dari Klaten untuk bisa memasuki pasar global. Pada awalnya dia belum pernah mencoba mengekspor produknya ke negara lain, namun melalui program ekspor yang diberikan oleh Shopee, Aditya akhirnya dapat merasa. Program ekspor Shopee tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan penjualan produk sepatu Aerostreet, tetapi juga memberikan lapangan pekerjaan baru bagi karyawan untuk bekerja di pabrik sepatu miliknya. Dari awal berdiri hingga bisa memasuki pasar global bersama Shopee, Aerostreet dapat terus mempertahankan jumlah karyawan yang sudah ada selama pandemi. Hal ini sejalan dengan tujuan Shopee yang berkolaborasi dengan sekolah ekspor, asosiasi gabungan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta koperasi dan usaha kecil menengah, biasanya disingkat SMESCO, untuk mewujudkan 500.000 eksportir hingga 2030. Program dimulai awal Maret 2021 yang juga didukung Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan. Dengan meningkatkan penjualan, ia bisa membantu mempertahankan perekonomian di Indonesia, terutama masyarakat di daerah. Aditya juga berharap agar para pelaku UMKM dapat terus berkarya dan berjuang di masa sulit ini, karena dengan tekad dan terus bekerja keras, para pelaku UMKM pasti bisa bertahan dan tumbuh lebih besar lagi. Faktor internal brand Aerostreet. Yang pertama, penambahan jumlah karyawan. Seiring dengan meningkatnya penjualan, ia dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Klaten. Ia merekrut 1.200 karyawan untuk bekerja di pabrik sepatu Aerostreet. Yang kedua, strategi bisnis.
Strategi bisnis yang digunakan oleh Aerostreet yaitu rarity scarcity, yang berarti strategi kelangkaan produk yang dibuat dengan sengaja agar bisa memunculkan kesan eksklusivitas pada brand tersebut. Biasanya terjadi pada produk-produk kolaborasi pada sebuah brand. Yang ketiga, teknik produksi yang digunakan oleh Aerostreet yaitu dengan proses desain dan pembuatan sepatu selama 1 bulan dengan jumlah terbatas yaitu 1.402 pasang sepatu. Faktor eksternal diantara lain yang pertama, bergabung dengan platform Shopee untuk menjangkau seluruh konsumen di seluruh Indonesia. Jumlah peningkatan penjualan yang dirasakan oleh Aerostreet mencapai 5 kali lipat sejak awal bergabung dengan platform Shopee. Yang kedua, pihak Aerostreet berupaya berkolaborasi dengan brand lain untuk mencapai pasar yang lebih luas dengan mengikuti tren serta menggandeng para influencer. Yang ketiga, harga jual yang ditawarkan oleh brand Aerostreet memiliki harga yang terjangkau, sehingga cocok untuk semua kalangan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.